budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Shalom. 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 Bagi mereka yang belum kenal saya, nama saya Pendeta Rainer. Sejak 29 tahun saya dosen di Sekolah Tinggi Teologi Filsafat Teologi di Jayapura. Dan kalau dulu orang-orang barat yang mentabiskan orang Papua, maka hanya saya, pendeta orang barat, yang ditabiskan oleh orang-orang Papua dan juga oleh orang-orang Maluku dan juga yang lain. Saya sangat bangga sebagai pendeta GKI Tanah Papua selama 29 tahun. Karena pembangunan di Tanah Papua dimulai dari Pulau Mansinam. Dimulai dari Pulau Mansinam. Sebelum Otoran Geisler, tidak ada orang yang datang ke Papua dengan kepedulian dan tinggal lama di Papua untuk mau sungguh-sungguh memperhatikan orang Papua, mengasihi orang Papua, membawa pendidikan, membawa kesehatan, dan membawa kesejahteraan, dan khususnya membawa berita Injil damai bagi orang Papua. Luar biasa kita rayakan di sini pada hari ini. Dan tujuan Otto Geisler adalah agar sungguh-sungguh dapat memajukan orang Papua, dan khususnya juga supaya orang Papua mendapatkan berita Injil keselamatan. Mereka mau membawa kerajaan Allah, bukan membawa kerajaan duniawi, bukan membawa kerajaan politik, juga bukan membawa denominasi gereja, bukan. Mereka membawa Injil Yesus. Tujuan mereka agar orang Papua menjadi murid-murid Yesus, menjadi murid-murid Yesus. Dan puji Tuhan, sesudah Otto dan Geisler yang hidup hanya sebentar di tanah Papua karena berbagai penyakit dan berbagai pengorbanan yang mereka alami, mereka meninggal baik di Kuwawi maupun juga di Jerman kemudian. Kita lihat bahwa kemudian ada banyak sekali orang-orang Papua, orang-orang Maluku, orang Sangir, Minahasa, dan lain-lain, orang Flores. Ada banyak badan misi, baik Katolik, baik gereja-gereja Baptis, baik gereja-gereja Gidi, Kingmi, dan lain-lain. Banyak sekali misi yang kemudian kita lihat membawa Injil tanah Papua
sehingga tanah Papua dapat dimenangkan oleh Injil, bukan karena 1-2 orang, tapi karena banyak orang dan juga banyak ahli-ahli yang berbeda-beda. Ada pilot, ada perawat, ada dokter, ada guru, ada ahli bangunan, macam-macam tenaga sosial. Tuhan memakai banyak orang, sehingga oleh karena banyak orang ini maka tanah Papua dimenangkan oleh Injil. Pada hari ini kita boleh bersyukur bahwa banyak orang yang datang ke tanah Papua membawa Injil, membawa kemajuan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan bagi tanah Papua. Amin. Kita bersyukur bagi mereka semua. Luar biasa, itu semua karena Injil Kristus. Sehingga sekarang kita tahu ada jutaan orang yang telah menerima Injil. Dan berilah yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita diberkati di atas tanah Papua, maka mari siapkan persembahan syukur kita. Diberkatilah. Pihak pemerintahan, kami doakan pihak adat, kami doakan Tuhan untuk sama-sama boleh menciptakan ketenangan, kedamaian tanah Papua. Kami juga mendoakan untuk semua gereja-gereja di Kabupaten Mimika Tuhan, supaya boleh kembali untuk mementingkan pelayanan, mementingkan penginjilan, mementingkan pastoral, pembinaan, pengajaran dan juga sosial diakonia, agar pelayanan kami boleh menyentuh, boleh menjawab. Tuhan, sehingga kami masih diperkenankan untuk melaksanakan perayaan HUT Pekebaran Injil di Tanah Papua yang ke-169 seklasis Kabupaten Mimika tahun 2024 pada hari ini, Senin 5 Februari. Adapun dasar pelaksanaan, itulah saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk memikul salib tidak semudah. Yang saya kepala batu dan saya tetapkan anggaran untuk gereja. Dan saya bilang apa? Kami umat manusia ini, termasuk teman-teman saya bakalan dengan DPR di kantor DPR. Kalian ini tidak tahu terima kasih kepada yang memberi. Kenapa harus kamu protes tentang gereja? Kita harus ingat-ingat kenapa seberapa 0% kita harus serahkan kepada Tuhan. Kok tidak bisa? Yang memberinya siapa? Tidak ingat Tuhan. 0% yang kita berikan kepada Tuhan, kamu diungkir-ungkir. Kenapa harus diungkir-ungkir? Sedangkan kita punya anggaran yang besar-besar, kita makan itu tidak pernah diungkir-ungkir. Kasih ke Tuhan saja ungkir-ungkir. Yang memberi siapa? Kita lupa semua. Kenapa kita ada di sini? Kita lupa semua. Kita ada di sini dan berkumpul karena Otor dan Kaiser datang dari jauh-jauh sana karena kasih. Itulah kita boleh kumpul di sini. Luar biasa, terima kasih khotbah yang tadi. Untuk itu yang kita tunggu-tunggu, yang waktu itu saya sampaikan, itu pada saat setelah anggaran perubahan sudah jalan. Tapi hari ini sudah ditetapkan, sudah dievaluasi, besok harus kerja, selesaikan kantor ini. Tim panitia pembangunan kantor klasis GKI Kabupaten Mimika, silakan hubungi dengan bagian Kesra besok juga.
supaya segera dana hibah itu diserahkan dan segera proses pembangunan. Besok Desember kita sudah jadi dan kita masuk ke dalam meresmikan gereja. Apalagi ya kan? Kalau gereja, soal gereja saya ada. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amolongo, lima wetimi. Oh Saifa. Akan terus mengobarkan semangat penginjilan dalam tahun 2024 sebagai tahun pemberdayaan, sekaligus sebagai warga masyarakat kita menghadapi tahun politik. Dan karena itu GKI di tanah Papua, Sinode GKI di tanah Papua menyerukan bahwa sebagai gereja kita harus menjaga Injil ini yang mempersatukan, membawa relasi kita dengan Tuhan lebih kuat lagi dan bersinergi untuk melakukan yang terbaik di atas tanah Papua ini dan Tuhan dimuliakan. Dan masa depan negeri ini tergantung pelayanan dan kepemimpinan kita hari ini. Melalui berbagai kajian dan komitmen iman bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua secara internal mengalami berbagai tantangan tetapi juga kemajuan yang patut disyukuri. Sampai tahun 2024 GKI di tanah Papua memiliki jumlah jemaat 2043, jumlah klasis 70, jumlah klasis persiapan 13, jumlah sinode wilayah 12, jumlah kepala keluarga 2002, 6.039, jumlah warga GKI berapa? 834.763 jiwa sedang di dalam pendataan dan upgrade database yang tentunya kita akan mengupdate terus kepada jemaat Tuhan supaya menyadari bahwa kekuatan kita ada bukan saja secara kuantitas tetapi kualitas kita juga harus kita perhatikan. Demikian juga di lingkup klasis Mimika. Kami mengupdate zero database GKI klasis Mimika 38 jemaat per 9 November yaitu berjumlah 42.476 jiwa. Ini juga bukan kekuatan yang kecil, tapi kita tidak boleh bangga secara kuantitas. Itu adalah anugerah Tuhan, gerakan Roh Kudus melalui penginjilan, melalui pelayanan, penginjilan, pastoral, dan juga melalui diakonia gereja yang holistik di semua aspek kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, dengan memperhatikan pencapaian gereja yang demikian, diikuti pembangunan fisik kantor sinode yang masih terus dikerjakan di Gumuli, minta dukungan, doa dan support jemaat-jemaat. Tetapi juga kita bersyukur bahwa di pelataran ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan Bapak Bupati sudah merespon imannya dan keputusan sebagai pemerintah yang adalah wakil Allah di dunia di Kabupaten Mimika ini untuk memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan melalui gereja ini. Kami patut bersyukur kepada Tuhan Allah dan berikan apresiasi hormat kepada Bapak Bupati. Tuhan memberkati Bapak, berkati keluarga, kepemimpinan dan pelayanan Bapak. Kami bersyukur atas persekutuan yang terjadi di saat ini. Aspek koinonia penting menjadi catatan di dalam gereja ini dalam hari perkabaran Injil, supaya jangan kita orang sibuk urus kita diri saja, tapi kita tidak melihat jemaat yang lain sedang membangun, sedang bergumul dengan pergumulannya. Kegiatan-kegiatan spiritual dan pembinaan yang ada di lingkup klasis dan sinode sebagai para penggerak PHMJ, menggerakkan jemaat-jemaat untuk mengikuti. Dan puji Tuhan seperti hari ini, jemaat-jemaat digerakkan untuk mengikuti ibadah di saat ini. Aspek koinonia penting di dalam persekutuan sebagai gereja yang sudah merdeka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, Sinode GKI Tanah Papua memberikan pesan pastoral dalam HUT Pekabaran Injil di tahun ini yang ke-169. Merupakan momentum yang penting dan strategis, tahun pemberdayaan, tahun politik. Bahwa di bulan Februari ini kita akan ikut serta
dalam pemilu sebagai pesta demokrasi, maka Badan Pekerja Sinode memberikan imbauan sebagai berikut. Pertama, bila kita sudah memasuki minggu tenang, maka semua warga gereja, baik GKI maupun warga gereja lainnya, dan juga semua warga negara agar memperhatikan imbauan dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, untuk tertib dan terus menghormati minggu tenang tanpa kampanye, tanpa atribut. 2. Tidak golput. 3. Bila terdaftar sebagai pemilih tetap sebagai warga gereja yang baik dalam tanggung jawab hidup bermasyarakat dan bernegara, mari ke TPS pada waktunya untuk menyalurkan hak politik saudara secara bebas dan rahasia. Berdoa baru pergi, dan lihat orangnya dalam relasi dengan Tuhan dan sesama, dan anak-anak Tuhan yang tahu berdiakonia bagi gereja ini. Dukung mereka. Dan bila terdapat kecurangan atau sejenisnya, sampai kepada selamat merayakan Hari Pekabaran Injil ke-169. Terima kasih dan apresiasi kami yang tinggi kepada Bapak Bupati Kabupaten Mimika, Bapak Dr. Altinus Omaleng SE MH. Terima kasih kepada Forkompimda dan pihak aparat, dan terima kasih kepada pimpinan dan manajemen PT Freeport Indonesia Melodia PMK. Terima kasih kepada para mitra kita. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua syamas, guru-guru sekolah minggu yang sudah setia bekerja meneruskan misi Pekabaran Injil ini. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati. Sekian dan shalom. Besar anugerahmu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setia.